Baik, pada pertemuan 4 kita kali ini kita akan membahas tentang inverse matrix. Oke, kita akan langsung masuk dalam materinya. Yang pertama adalah pengertian dari inverse matrix. Inverse matrix itu adalah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks asal. Jika A dan B adalah matriks persegi dan berlaku A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, maka dikatakan matriks A dan B saling inverse. B disebut inverse dari A atau ditulis dengan A pangkat min 1. Matriks yang mempunyai inverse disebut invertible atau matriks non-singular. Sedangkan matriks yang tidak mempunyai inverse disebut juga dengan matriks singular. Nah, matriks inverse matriks sendiri itu untuk mencarinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah matriks 2 kali 2 dan matriks 3 kali 3. Nah, kita bisa lihat di sini, ini contoh dari matriks 2 kali 2. Nah, sifat-sifat dari inverse matrix itu dibagi menjadi 3. Yaitu kalau seandainya A dot B, B inverse, maka bisa dipecah jadi B inverse dot A inverse. Kalau B dot A diinversin, dipecah jadi A inverse dikali sama B inverse. Kalau seandainya A inverse ditranspose, bisa ditukar jadi A transpose di inverse. Nah, untuk lebih jelasnya ini adalah inverse matrix ordo 2 kali 2. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh, misalnya diketahui matriks A adalah A, B, C, D dengan A, D dikurang B, C tidak sama dengan 0. Nah, contoh nih, suatu matriks lain misalnya B dikatakan sebagai inverse matriks A jika A, B sama dengan I. Matriks inverse dari A ditulis dengan A pangkat min 1. Dengan demikian berlaku A kali A min 1 sama dengan A min 1 kali A sama dengan I. Matriks A punya inverse jika A adalah matriks non-singular, yaitu determinan A tidak sama dengan 0. Sebaliknya, jika A matriks singular, determinan A sama dengan 0, maka matriks ini tidak memiliki inverse. Nah, ini adalah matriks ordo 3 kali 3. Yang pertama dengan cara adjoin. Nah, adjoin itu dinotasikan sebagai ADJA, yaitu transpose dari matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor-kofaktor dari elemen-elemen matriks A, yaitu adjoin A sama dengan kofaktor A ditranspose. Nah, sedangkan rumus dari inverse dari 3 kali 3 itu bisa kalian lihat di sini, ya, yaitu betul A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali sama adjoin A. Oke, kita akan langsung masuk dalam soalnya, contoh soalnya. Yang pertama adalah, ini contoh soal dari matriks 2 kali 2. Nah, kita bisa lihat di situ, matriks dari P itu berisi dari min 3, min 4, 4, dan 5. Nah, kita bisa lihat di situ, diketahuinya A-nya min 3, B-nya min 4, C-nya 4, dan D-nya 5. Maka inverse-nya itu, kan kita bisa lihat di sini sebelumnya. Nah, ini rumus dari matriks 2 kali 2. Di mana rumus itu 1 per A, D dikurang BC, habis itu dikali sama D min B min C, A. Jadi matriksnya diubah. Nah, jadinya seperti ini. 1 per min 3 kali 5 dikurang min 4 dikali 4. Dikali sama matriks 5 min 4, min 4, min 3. Nah, hasilnya bisa kalian lihat di situ, yaitu min 5, 4, min 4, min 3. Nah, ini adalah tata cara contoh soal dari matriks 3 kali 3. Yang pertama ada contoh soalnya ya. Nih, kita bisa lihat di situ ada matriks dari A. Nah, 3, 2, 1, 2, 7, 8, 6, 1, 5. Supaya lebih mudah, kita langsung masuk ke dalam metode Sarus buat mencari determinannya yang pertama. Setelah itu, kita menggunakan metode minor kofaktor. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, di dalam materi ada
yang kita memakai minor kofaktornya itu M1, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, dan M33. Nah, kalian bisa lihat di situ, sehingga akan menjadi hasil yang ada di bagian kanan bawah. Kalian bisa lihat yang itu ya. Selanjutnya adalah kita memakai kofaktornya. Kita mencari kofaktor dari minor itu. Nah, kalian bisa lihat di situ. Jadi dari satu matrik-matrik kecil ini kita ambil determinannya. Nah, habis itu kita akan menghasilkan matriks 30, 38, min 40, min 9, 19, 9, 11, 11, 11, min 22, dan 2. Nah, kita akan menghasilkan dari metode minor kofaktor ini akan dihasilkan matriks baru yang ada di sebelah kanan bawah. Selanjutnya adalah kita harus mencari adjoinnya. Nah, tadi kofaktor yang kita sudah dapatkan ini, yaitu 30 itu. Nah, kita harus bikin adjoinnya, yaitu dengan cara, ya betul, kofaktornya ditranspose. Yang tadinya 30, 38, min 40, min 9, 19, 9, 11, min 22, sama 2, berubah menjadi 30, 9, 11, min 38, 19, 22, min 40, min 9, 2. Nah, selanjutnya adalah kita memasukkan ke dalam rumus dari matriks inverse matriks 3x3, yaitu 1 per determinan A dikali adjoin A. Kan kita tahu nih, tadi determinan dari A itu adalah 117. Jadi 1 per 117 dikali sama adjoin A yang tadi kita telah buat. Dan dihasilkanlah ini, matriks baru, yaitu yang ada di paling bawah. Oke, sekian dari materinya. Selanjutnya, silakan kerjakan ACP-nya. Terima kasih.